kita punya presiden hukum, misalnya kasus Pulau Berhala antara Jambi dengan Riau, kemudian banyak kasus yang lain, itu kan terjadi. Jadi selain itu direview, bahkan dicabut, kemudian diperiksa ulang dengan audit yang meluas, alatnya menguji juga harus diperiksa, diaudit. Jadi bukan cuma kopinya yang diperiksa, apakah masih layak seduh atau tidak, layak minum atau tidak. Kompornya juga harus ya? Kompornya juga harus. Apa alat indikatornya gitu kan. Karena ini menyangkut bukan cuma urusan keputusan administrasi, tapi ini ada sejarah di situ. Ada darah dan semangat perjuangan di situ. Ada minyak dan gas di situ. Dan ini harus hati-hati. Ini bukan pulau kertas. Ini ada makhluknya, ada jiwanya, ada hak konstitusinya di situ, Abadi. Jadi kalau menyangkut pada pertanyaan tadi, cabut aja dulu, itu lebih menenangkan dan menunjukkan kepatuhan kepada presiden bahwa kita memang ya keliru lah, karena tidak hati-hati. Yang sehat di kabinet kita itu seperti apa? Tidak sehat lah. Di mana sehatnya? Ya kan? Walaupun dibilang Pak Presiden itu baik bahasa, tapi itu kan bahasa hiperbol. Kalau saya lihat itu bahasa hiperbol dia. Dia sudah tahu dia, ini tinggal mungkin mencari momen aja lah. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tidak bisa terlalu meramal sejauh itu. Tapi kalau pola seperti ini tetap terjadi, ada terus upaya case test mengganggu ini. Ibaratkan Pak Prabowo itu pakai sepatu yang ada kerikilnya. Ini sekarang dia sedang memakai sepatu yang ada kerikil dalam sepatu. Kenapa nggak kerikilnya yang dikeluarkan? Kayaknya gitu. Nah, ya, kenapa? Ini kan macam kerikil dalam batu ini, mengganggu dia terus kan. Mau dia kerja yang fokus ke target dia, ya mengganggu nih kaki, jepit menekan tuh. Jadi memang ini harus apa? Kita harus mensuarakan terus, mengkritisi terus suatu kebijakan yang memang harus segera berubah, ya. Tapi itulah ya yang kita hadapi sekarang ini. Tentu ada ininya, ada titik kulminasinya. Gak bisa ini terus pola seperti ini berlangsung. Ada titik kulminasinya nanti di mana tingkat kepercayaan masyarakat tuh yang sudah tinggi kepada Prabowo itu bisa menurun. Kalau langkah penyelesaiannya tidak sistematik, ya, tidak kemudian berorientasi kepada penyelesaian yang tuntas, mengambangkan persoalan. Contohnya lah, sederhana. Kita lihat di YouTube, di media. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV. Yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kegaduhan yang terjadi setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan pengkodean dan administrasi pemerintahan yang ternyata ada 4 pulau di Aceh dikodekan sebagai masuk wilayah administrasi Sumatera Utara. Ini membuat kegaduhan, tetapi kemudian belakangan kegaduhan ini agak mereda karena ada pertemuan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan juga oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Negara. Kemudian Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah membuat keputusan ke-4 pulau itu kembali ke pangkuan Provinsi Aceh. Kita ingin kembali membahasnya, apakah dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang mengatakan bahwa Presiden sudah memutuskan untuk ke-4 pulau itu kembali ke Aceh, sudah cukup atau sudah selesai persoalan? Kita akan coba gali lebih lanjut, karena belakangan Pak Lanyala membuat konferensi pers
yang mengabarkan kepada publik bahwa ternyata bukan hanya di Aceh, ada 13 pulau di Kabupaten Trenggalek yang ternyata berpindah ke Kabupaten Tulungagung di Jawa Timur. Kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan bukan cuma di Aceh dan di Jawa Timur, bisa jadi mungkin ada beberapa pulau lagi dari ribuan pulau yang ada yang bermasalah. Saat ini kita menghadirkan pakar ilmu hukum, pakar konstitusi kita, Advokat Muhammad Joni SHMH, dan pakar kebijakan publik, Dr. Ghazali Husni Situmorang. Kita akan gali apa yang bisa dilihat dari carut-marutnya soal administrasi kepulauan yang ada di Indonesia ini. Nah, Ghazali, Ya. pernyataan Mensesnek ternyata belum meredakan suasana setelah agak dingin, nyaris terjadi perseteruan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kini malah muncul hal yang sama antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur, yang ini disampaikan dalam edaran siaran persnya Pak Lanyala. Anda melihatnya seperti apa ini? Carut marut soal administrasi kepulauan-kepulauan kita ini. Baik, terima kasih Saudara Adi. Sebelum saya datang kemari, persoalan 4 pulau ini saya sudah menulis 2 artikel. Pertama, sebelum diputuskan Pak Prabowo dengan judul adalah Prabowo harus berhati-hati. Yang kedua, kembalinya 4 pulau itu suatu bukti terseoknya birokrasi. Nah, terseoknya birokrasi itu ternyata dalam beberapa waktu ke depan ini mulai memunculkan kondisi yang tadi dikatakan. Yang dikatakan Lanyala itu saya tidak heran. Waktu saya baca itu ya di media medsos saya baca, saya nggak heran, malah saya tersenyum kecil. Kenapa tidak heran? Karena Pak Tito sendiri sebagai Menteri Luar Negeri sudah mengatakan bahwasanya pengkodian ini yang ditetapkan dengan keputusan menteri, karena tahapannya itu kan pengkodian dulu, ya ditetapkan dengan keputusan menteri. Kalau ini udah clear and clean, udah sesuai, maka ditingkatkan menjadi peraturan menteri luar negeri. Pembatasan wilayahnya dikukuhkan dengan peraturan menteri, tentu mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Nah, terkait penjelasan Pak Tito itu waktu konferensi pers breaking news dengan TV One setelah rapat terbatas dengan Prabowo, dia mengatakan bahwasanya perubahan ini ya kenapa ada arahan dari Presiden, karena dia juga sudah memerintahkan mencari dokumen pendukungnya. Maka dapatlah dokumen pendukung yang mengatakan bahwasanya kesepakatan tahun 1992 antara dua gubernur, Ibrahim Hasan dan Raja Inal, yang disaksikan oleh Rudini Menteri Luar Negeri, itu yang tidak ketemukan asli dari fotokopi tanda tangan 2 gubernur itu, ya. Nah, karena disuruh cari, semua pihak waktu rapat itu suruh cari dong. Kan pasti di Pemda ada, karena yang Sumut pasti punya dong, karena kan harus diserahkan sama dia 1 set. Aceh juga ada dong, pusat juga ada. Tapi kalau feeling saya, mungkin waktu tantangan itu, habis itu nggak dikasih ya 1 aslinya ke Pemda ini. Jadi mungkin di hold aja di tingkat pusat, ya. Nah, ternyata memang hanya ada fotokopi asli. Nah, kalau aslinya nggak ada, masa terus keputusannya itu diabaikan? Diabaikan sehingga pada keputusan Menteri Luar Negeri itu hanya mengacu kepada jarak yang terdekat tadi itu, yang menempatkan dia menjadi masuk Sumatera Utara berdasarkan hasil pemotretan, kan begitu. Kan itu memang ada suatu dokumen yang memang hanya tidak ketemu aslinya. Kenapa nggak di-effort, tidak dorong dicari? Kalau aslinya nggak ada kan bisa
apakah melalui notaris atau melalui ini, karena dikhawatir nanti proses hukum katanya di belakang. Ya kenapa tidak dilegalkan melalui notaris atau memang dikoordinasikan di antara dua gubernur ini dan juga kemudian dicari ya, ditelusuri, kan ada draft. Setiap naskah, pengalaman saya sebagai birokrat, setiap naskah yang penting seperti itu ada draft. Draft itu ada dan meng-approve ya, mulai dari bawah, mulai kepala biro hukum ini segala macam, sekjen itu ada draft itu. Tidak boleh ada kesalahan di situ ya. Nah, setidaknya kalau nggak ketemu aslinya, pasti draft untuk jadinya itu kesepakatan itu pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti siluman. Gitu aja. Kalau nggak ada approve dari birokrasi bawah berarti tidak benar itu keluarnya. Pasti ada, tapi kok nggak ketemu gitu. Nah, belakangan udah presiden marah, suruh cari, baru dia perintah cari itu kepada birokratnya, kepada dirjen adminnya itu kan, ya kepada sekjennya segala macam. Ketemunya malah bukan MOU aslinya, tapi keputusan menterinya. Nah, kan itu, dan Pak Tito itu menyampaikannya tanpa ada penyesalan, tanpa ada permohonan maaf, ya datar saja, ya. Nanti dan dia mengatakan ini persoalan bukan ini saja, karena memang keputusan menteri ini lampirannya banyak. Ada 4.000, saya udah pilih saya. Oh, tuh dibilangnya ada 4.000 halaman dengan 17.000. Saya pikir ini pasti sepertinya akan terjadi. Betul, muncullah ini. Cuma ini syukurnya baru di satu provinsi kan, jadi cukup Hanya pindah Kabupaten Sandra. cukup satu gubernur aja yang menyelesaikan, ya kan. Ini masih bisa istilah Medan cincai-cincai lah kan. Tapi bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah banyak kepulauan Indonesia Timur, ya daerah pemekaran itu bukan tidak muncul itu. Pak Ghazali, Ya kan? ini kan nampaknya Anda sebagai mantan birokrat, Ya. nampaknya Kementerian Dalam Negeri keteteran kerjanya ini. Anda setuju nggak bahwa katakanlah tidak mampu kerja gitu? Sebetulnya nggak ada istilah keteteran karena jumlah PNS itu udah cukup. Ya. Malahan kalau saya amati itu banyak PNS itu ASN itu sekarang tuh kerjanya agak banyak karena dikerjakan oleh P3K. P3K yang kerja sekarang ini. Tengok aja dia. Yang tukang ngetik di depan komputer tanya dia P3K. Yang ASN-nya itu udah tinggal goyang-goyang aja, suruh-suruh aja. Hampir di semua. Ya, jadi artinya tenaga kita sebenarnya cukup. Cuma dia punya etos kerja tidak. Punya etos kerja, punya tanggung jawab terhadap persoalan ini yang akibat kekeliruan yang dilakukan ini berdampak yang begitu luas. Pemahaman itu yang saya lihat tidak ada. Dan mungkin juga tidak ada kontrol atau bahkan pembiaran. Saya katakan situ pembiaran. Nah, kalau sudah pembiaran, menggelindinglah itu semua kebijakan dari bawah ke atas yang tidak bagus, ya tetap tidak bagus. Menggelinding dia karena dibiarkan. Tengok nih barang ini, sebetulnya barang ini memang nggak baik, dibiarkannya lewat, nggak baik. Nah, gitu, tengoknya barang ini barang itu, biarkannya, biarlah di tangan menteri ini jadi apa? Atau sebaliknya, teori ikan mati yang busuk dari kepala. Kan ada teorinya dibilang Kapolri kan? Jangan-jangan ini ada apa? Ada kebijakan dari atas yang mengarahkan untuk melakukan pola-pola seperti itu. Kita nggak tahu. Ya, di antara itu pasti terjadi lah. Ya. Pak Ghazali, Itu, Pak Adi. sampai hari ini Ya, SK yang salah itu, ya, ya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ya. Berarti dia masih sah. Kode yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri kan masih sah. ya, Muncul lagi soal di Trenggalek. ya. Menurut Anda, apa langkah selanjutnya? Karena kan ini masih berlaku dan masih sah ini keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Surat keputusan tentang pengkodean. Nah, jadi gini, kalau diselesaikan secara segmented, bisa saja kasus per kasus bisa. Karena yang diketemukan faktanya ini adalah antara Aceh dan Sumatera Utara, maka berkaitan dengan khusus di dua provinsi itu, ya dengan lampiran itu yang diperbaiki. Ya, Cabut saja. dicabut nanti adendum, ada semacam adendum, dicabutlah itu urutan nomor sekian tabel ini ya,
dinyatakan tidak berlaku dan kemudian diganti dengan yang baru. Tahapan itu yang belum dikerjakan. Jadi alasnya untuk tahapan itu apa? Alasnya adanya tantangan. Tantangan antara pihak itu, itulah jadi alas untuk perubahan lampiran itu dari keputusan menteri itu. Nah, apakah register yang ditetapkan dalam lampiran itu sudah dirubah atau belum? Harusnya itu dirubah. Harus dirubah. Kalau nanti ketemu misalnya secara simultan ada lagi tempat lain, dilakukan juga hal yang sama. Atau supaya memang ini tidak menjadi persoalan dan isu terus-menerus, Presiden bisa perintahkan agar dibentuk tim khusus untuk memverifikasi keputusan menteri itu dan dengan lampirannya direview secara totally. Ya. Nah, jadi tuntas. Jangan nanti menunggu klaim-klaim ini jadi proyek nanti nih. Jadi proyek ya. Nggak selesai kerja Pak Prabowo menghadapi yang begitu. Ya. Gitu menurut pendapat saya. Begini, surat keputusan Mendagri nomor 300.2.2 terusnya itu sampai hari ini belum ada belum dirubah sesuai perkembangan dan belum dirubah juga sesuai dengan putusan Presiden Prabowo. Apa implikasi hukum yang terjadi? Saya mau geser dulu kopi saya supaya tidak jatuh gitu. Mohon izin, karena untuk menggeser kopi aja perlu izin gitu. Apalagi menggeser pulau gitu ya. Dan pulau itu bukan pulau kertas. Dia pulau yang ada jiwa, ada sejarah. Ya. Kalau pakar bilang ada jiwa bangsa di situ, ada Polgeist ya. Dan karena itu naif apabila memindahkan pulau itu hanya diukur dari meja. Ya. Dan itu keliru karena ada dasarnya. Bahkan putusan MK menyebut bahwa harus mengujinya dengan sejarah dari si pulau. Kemudian ada sejarah, ada pulau, pasti ada penduduknya. Ada penduduk, ada masyarakatnya. Ada aturannya, ada jiwa bangsanya. Di mana ada masyarakat, di mana ada pulau, ada masyarakatnya, berarti ada hukumnya. Jadi kalau dikatakan belum ketemu dokumennya, saya ajaib juga memahami itu, kok itu bisa terjadi gitu kan. Dan bagi negara yang sudah merdeka hampir mendekati 100 tahun, mestinya itu tidak terjadi. Apalagi dengan jargon e-government yang bisa semuanya dipelajari dengan digital dan juga digitalisasi pemerintahan daerah, lucu juga gitu. Dan karena itu sebelum menjawab kepada pertanyaan, ya dalam hukum administrasi negara ada yang namanya azas kecermatan, Pak Dr. Ghazali Situmorang. Jadi pembuat kebijakan itu harus cermat. Dan kalau tidak cermat ya dia bisa menjadi alasan untuk dicabut. Baik karena kesalahan substantif, kesalahan prosedural maupun kesalahan materi. Nah itu bunyi muncul di dalam undang-undang administrasi pemerintahan kita. Jadi ini memang soal yang tidak bisa ya anggap enteng gitu kan. Ini nggak bisa ecek-ecek menanganinya, harus punya konsep, punya visi dan punya visi konstitusinya gitu ya. Nah, oke lah, kembali sudah 4 pulau tersebut ke pangkuan Aceh. Memang kalau pertanyaan itu diajukan kembali, sudah tidak ada alas lagi sebenarnya Kepmen 300 tahun 2025 yang dalam lampirannya memasukkan 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Jadi harus segera diadendum, harus segera diperbaiki, dan itu mestinya nggak usah kita ajari lah, mestinya itu sudah dilakukan ya Pak Ghazali, dan itu sebenarnya tupoksinya. Tetapi memang yang perlu dikukuhkan visinya, pandangannya bahwa ini nggak bisa sembarangan menentukan coding atau kode pulau, karena itu menyangkut itu tadi. Ada manusia, ada jiwa bangsa, ada masyarakatnya, ada hukum adatnya, dan ada perjuangannya di situ gitu. Dan karena itu ini harus dipahami bukan cuma pulau kertas dan tidak cukup diukur dekat jauhnya dari
dengan penggaris di atas meja itu harus dilakukan pendalaman yang sangat mendasar karena itu isu konstitusional. Tapal batas itu kan menjadi isu konstitusional. Daerah dengan tapal batasnya yang as it is, masing-masing secara konkret, dia punya legal standing. Sebagai daerah, dia punya legal standing. Daerah itu bukan cuma kepala daerahnya, wakil kepala daerahnya, dan DPRD-nya, tetapi wilayahnya, masyarakatnya. Ini kan mengubah dapil, mengubah KTP, kartu keluarga. Dan karena itu dia punya legal standing. Gitu. Jadi, soal ini nggak terlalu tepat juga kalau dibawa kepada, nanti kan orang Aceh atau gubernur Aceh bisa PT UN. Nggak segitulah jalannya. Nah, yang kedua, ini memang hemat saya warning yang sangat kencang, alarm kencang, Pak Ghazali. Saya teringat ketika kita mengulas undang-undang, misalnya undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, di batang tubuhnya ada pasal yang memberikan kewenangan urusan konkuren perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada provinsi sebagai urusan konkuren. Tetapi di dalam lampiran Undang-Undang Pemda itu, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, tahun 2014, hilang itu pasal. Sehingga sampai saat ini, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota tidak punya urusan konkuren melakukan pembangunan perumahan MBR. Itu semua menjadi urusan konkuren pusat. Belum lagi kita menyoal. Yang diberikan kewenangannya adalah urusan perumahan rakyat dan pembangunan permukiman. Sementara bunyi frasa yang ada di dalam lampiran Undang-Undang Pemda itu perumahan MBR. Ini kan jauh sekali konsep hukumnya. Itu satu contoh. Jadi Kepmen 300 2025 itu harus direview total menurut saya. Tidak lagi hanya review parsial gitu kan. Dan daerah kemudian muncul isu Trenggalek, isu yang lain-lain, perpindahan itu syukur saja masih dalam satu provinsi, Jawa Timur. Kalau misalnya dicabut saja dulu, sehingga kembali pada status quo apa adanya. Ya, kalau menurut saya itu bisa dilakukan dan tidak ada masalah, karena itu kan masih pengkodean. Pengkodean itu kan untuk menentukan posisi kode, dan memang implisit itu nanti akan menjadi dasar kepemilikan provinsi kan, dan itu bisa meredakan, membuat tenang masyarakat di daerah dan juga daerah-daerah yang lain yang barangkali punya kasus serupa. Kita punya presiden hukum, misalnya kasus Pulau Berhala antara Jambi dengan Riau, kemudian banyak kasus yang lain itu kan terjadi. Jadi selain itu direview, bahkan dicabut, kemudian diperiksa ulang dengan audit yang meluas, alatnya menguji juga harus diperiksa, diaudit. Jadi bukan cuma kopinya yang diperiksa, apakah masih layak seduh atau tidak, layak minum atau tidak. Kompornya juga harus ya? Kompornya juga harus. Apa alat indikatornya gitu kan. Karena ini menyangkut bukan cuma urusan keputusan administrasi, tapi ini ada sejarah di situ. Ada darah dan semangat perjuangan di situ. Ada minyak dan gas di situ. Dan ini harus hati-hati. Ini bukan pulau kertas. Ini ada makhluknya, ada jiwanya, ada hak konstitusinya di situ, Abah Hadi. Jadi kalau menyangkut pada pertanyaan tadi, cabut aja dulu, itu lebih menenangkan dan menunjukkan kepatuhan kepada presiden bahwa kita memang ya keliru lah, karena tidak hati-hati. Tim audit seperti yang disampaikan oleh Bang Ghazali tadi, relevan nggak dengan usaha untuk lebih merapihkan Dia kan cuma relevan ya memang, ya itu alatnya. Agar ada yang namanya alas hukumnya, alas haknya ya. Nah, seperti tadi, kok bisa hilang itu surat kesepakatan, kan ada proses verbalnya, Pak Ghazali. Surat itu kan harus dijaga dia. Jadi memang ini harus dipahami lebih visioner, bukan teknis.
semata yang kemudian harus diadendum, ini harus dibaca dalam kacamata bagaimana presiden ingin mengamankan negara ini termasuk tapal batasnya. Mengamankan tapal batas negara sesuai dengan standar UN itu kan berarti mengamankan kedaulatan negara kita. Tidak bisa dilepaskan dari itu. Dan demi kedaulatan dan martabat bangsa, ya ini pekerjaan besar, ya memang harus menjadi atensi pemerintah, termasuk presiden tentunya. Kita kembali ke Pak Ghazali. Ya. Pak Ghazali, tadi juga disinggung, termasuk yang disampaikan oleh Mendagri, bahwa surat keputusan Mendagri itu ada 4.000 lampiran ya, lembar 4.000 lembar 4.000 lembar. lampiran. Tentu itu tidak hal sederhana kalau dikerjakan Ya. dengan cara manual gitu, ya kan? Ada apa sih di balik iklim birokrasi kita, etos kerja dan lain sebagainya, sehingga misalnya untuk satu hal pengkodean aja kok bisa. Kalau saya tetap menyebut ini keteteran gitu. Pak Mendagri keteteran ini. Menurut Anda sebenarnya iklim birokrasi kita itu seperti apa sih? Sebetulnya nggak ada istilah keteteran tuh, nggak. Birokrasi, apalagi Kemendagri, birokrasi yang berpuluh tahun sudah tak ada. Dia sudah punya budaya organisasi, dia sudah punya budaya kerja yang terbentuk. Tapi kalau itu tidak dikelola dengan baik oleh nakodanya, oleh pemimpinnya, itu semua jadi tape semua. Birokrasi ini kan sebetulnya dia itu kan tergantung atasan. Birokrasi itu pengalaman saya itu sangat sulit membantah perintah atasan. Itu rumus birokrasi. Kalau dia bantah dia keluar. Itu rumusnya. Atau dia tidak dapat promosi atau itu. Jadi kalau perintahnya itu bagus, birokrasi jadi bagus. Kan teori kebijakan publik kan begitu. Teori Van Horn, Van Meter, teori Edward Tree, teori Grindel dan sebagainya mengatakan salah satu variabel utama untuk pengambilan suatu kebijakan itu adalah birokrasi di samping komunikasi. Itu jelas, itu udah teruji. Publik bahkan menuding sang atasan lah yang memerintahkan birokrasinya untuk berbuat seperti itu. Nah, jadi dari apa yang Anda katakan tadi, untuk menyelesaikan persoalan ini memang nggak bisa kita himbau aja perbaiki segala macam. Nggak jalan itu. Perbaikan itu nggak jalan, nunggu celah dia. Nunggu orang lupa. Pak Prabowo ini habis itu kan banyak kerjaan yang lain. Lupalah. Udah lupa. Pak Prabowo masih di Rusia ini. Nah, maka itu. Nah, kalau menurut pendapat saya, kalau harus ada limit waktu. Dalam sekian hari itu nggak dicabut, tidak pergi, maka presiden akan menerbitkan keputusan presiden. Membatalkan itu semua dan membuat tim verifikasi lintas sektor. Jelas. Ditarik ke atas. Dan ini jadi penilaian terhadap kinerja menteri. Nah itu. Jadi kalau udah kayak gini kan muncul di masyarakat. Wah ini karena memang yang sedang bekerja ini geng sop katanya kan. Tahu geng sop kan? Soho. Geng Solo, oligarki, pastok. Fakta realita yang terjadi itu nggak bisa terbantahkan asumsi masyarakat seperti itu. Kalau Spekulasi itu ya tak bisa terbantahkan. tak terbantahkan kalau Pak Prabowo tidak cepat melakukan langkah-langkah amputasi, hal yang sama di titik lain akan terjadi karena begitu banyak geng sop ini yang ada di kementerian. Kalau itu bawaan yang lama itu ada katanya sampai 17. Bayangkan. Bukan sedikit dan kita lihat lima persoalan itu yang sekarang terjadi. Mulai dari mana? Ya, Raja Ampat ini, kemudian kasus yang berkaitan dengan penundaan pengangkatan ASN dan P3K itu ditunda. Ya walaupun setelah ribut baru ini, kemudian langkah untuk soal PPN yang dari 11 jadi 12% ribut. Itu kan semua kan gejala-gejala yang sebetulnya sangat merepotkan pemerintah yang baru. Ya. Kalau ini terus terjadi, habis energi presiden itu untuk menyelesaikan masalah, tidak pernah sempat dia berpikir lagi hal-hal yang strategis yang menjadi target dan janji-janji dia. Itu yang kita khawatirkan, Pak.
masa Baik. Pada tayangan sebelumnya Ya. dengan pokok bahasan yang sama soal 4 pulau di Aceh, Ya. banyak penonton yang berkomentar, ya kan? Kan penontonnya sudah mencapai 92.000 dan ada sekitar 1.200 komentar yang Ya. menarik. Salah satunya adalah baru saja Presiden Prabowo menyatakan ke publik bahwa para menterinya bekerja dengan baik. Tapi publik justru sebaliknya memandang menteri-menterinya Pak Prabowo ini tidak sedang baik-baik saja. Iya. Anda setuju nggak itu? Kalau itu kita nggak tahu strategi apa yang sekarang sedang dimainkan oleh Prabowo. Kalau kita simak pidato dia 1 Juni, itu kan serem juga itu. Ya, tidak ada ampun bagi korupsi. Semua para pejabat dia silakan minggir. Ya kan? Tapi kenapa beberapa hari yang lalu itu muncul seperti itu apa? Ya. Ini yang sebetulnya yang masyarakat ini perlu clear, perlu jelas. Ya, kemana arahnya sebetulnya. Walaupun kita lihat tindakan-tindakan dia itu, kalau itu menyangkut hal-hal yang sensitif, dia cepat. Tapi kan nggak boleh, mesti muncul dulu proses sensitif, baru dia cepat. Kalau nggak sensitif, dia diam. Kan nggak bisa begitu. Presiden asik mengambil alih langkah-langkah kontroversial, langkah-langkah yang tidak pas dari menterinya. Menurut Anda ini birokrasi yang sehat di kabinet kita atau seperti apa? Tidak sehat lah. Di mana sehatnya? Ya kan? Walaupun dibilang Pak Presiden itu baik bahasa, tapi itu kan bahasa hiperbol. Kalau saya lihat itu bahasa hiperbol dia. Dia sudah tahu dia, ini tinggal mungkin mencari momen aja lah. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tidak bisa terlalu meramal sejauh itu. Tapi kalau pola seperti ini tetap terjadi, ada terus upaya case tes mengganggu ini, ibaratkan Pak Prabowo itu pakai sepatu yang ada kerikilnya. Ini sekarang dia sedang memakai sepatu yang ada kerikil dalam sepatu. Kenapa nggak kerikilnya yang dikeluarkan? Kayaknya gitu. Nah, ya, kenapa? Ini kan macam kerikil dalam batu ini, mengganggu dia terus kan. Mau dia kerja yang fokus ke target dia, ya mengganggu nih kaki, jepit menekan tuh. Jangan-jangan malah tersandung ya. Jadi memang ini harus apa? Kita harus mensuarakan terus, mengkritisi terus suatu kebijakan yang memang harus segera berubah, ya. Tapi itulah ya yang kita hadapi sekarang ini. Tentu ada ininya, ada titik kulminasinya. Nggak bisa ini terus pola seperti ini berlangsung. Ada titik kulminasinya nanti di mana tingkat kepercayaan masyarakat tuh yang sudah tinggi kepada Prabowo itu bisa menurun. Kalau langkah penyelesaiannya tidak sistematik, ya, tidak kemudian berorientasi kepada penyelesaian yang tuntas, mengambangkan persoalan. Contohnya lah, sederhana. Kita lihat di YouTube, di media, persoalan ijazah palsu. Jokowi kan dibiarkan aja itu bersaut-sautan di antar bahaya kan. Sebetulnya ini bisa selesai. Kalau Jokowi nggak bisa menyelesaikan, kan Presiden bisa selesaikan. Selesaikan. Kalau dia mau turun, dia panggil itu Jaksa Agung, panggil Kapolri. Selesaikan itu. Cari yang bener, panggil tuh Pak Jokowi. Mana izin jelas, panggil. Selesai. Tapi kan Pak Prabowo selalu menghindar itu. Ya terus ini menggelining terus. Jadi isu yang saya rasa, saya sebagai pengamat, sudah usia saya yang 70 tahun sekarang ini, baru saya merasakan di mana seorang mantan presiden itu dibully setiap hari oleh rakyatnya. Nggak ada, kurasa di negara lain pun juga nggak ada. Baru ini, dan kita sedih loh. Sedih, seharusnya itu nggak bisa terjadi. Ya, presiden nggak bisa berdiam diri. Kalau menurut saya, kalau udah begini, presiden harus turun tangan. Bukan dia mengintervensi, enggak, dia panggil pihak yang punya wewenang, aparat penegak hukum atau apa segala macam, UGM panggil, duduk bersama, selesaikan persoalan. Kurasa bisa selesai. Kalaupun nanti akibatnya itu memang siapa yang salah, ya ada hukum. Kalau yang Rismon yang salah, dia yang bohong, dan memang Jokowi benar asli ijazahnya, kalau dia memang merasa perlu tuntut hukum,
lakukan. Tapi kalau betul itu janjinya nggak benar, ya memang katakan ke masyarakat setelah itu presiden ngomong janji itu palsu, selesai. Kalau menurut saya begitu, kan aman kita, nggak seperti sekarang. Pusing kita baca YouTube itu tiap hari dibaca anak-anak remaja, anak ini apa, kita kan itu suatu pendidikan yang nggak bagus itu. Ya, itu pendapat saya. Bang Yani, selain langkah-langkah politik yang harus ditempuh presiden yang nampaknya mendesak, kira-kira langkah-langkah hukum apa yang bisa menjadi treatment sehingga negara ini, khususnya Pak Presiden, tidak sibuk terus-menerus mengambil alih kesalahan-kesalahan langkah-langkah dari para menterinya. Kira-kira langkah hukum apa? Ya, prognosa itu menarik dan saya kira penting. Dan kita, publik, daerah, itu mestinya berterima kasih kepada Aceh. Nah, dengan kasus 4 pulau itu yang kemudian akhirnya dikembalikan, ini menjadi kota Pandora bahwa banyak soal pada Kepmen yang notabene itu ada 4.000 item selampirannya. Dan kalau belajar dari beberapa kasus yang ada, ya bisa jadi potensi pergeseran atau kekeliruan itu terjadi gitu kan. Dan audit secara mendalam itu memang harus dilakukan gitu kan. Apalagi ini kan persoalan yang bukan hanya persoalan titik, koordinat, kertas, tapi ada sejarah, ada jiwa bangsa di situ. Nah, menjawab pertanyaan itu mestinya yang dilakukan adalah review ulang semua. Ya kan? Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena daerah ini secara psikologi politik itu tak daya kalau menghadapi dengan Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Dan itu ada pasalnya, Pak Ghazali, ya kan, bahwa mereka harus tunduk kepada rezim undang-undang pemerintahan daerah. Ada pasal 407 di undang-undang pemerintah daerah. Kalaupun ada undang-undang lain yang berbeda norma substansinya dengan undang-undang pemerintah daerah, pasal 407, dia harus ngikut ke rezim undang-undang pemerintah daerah. Jadi memang daerah ini harus diperkuat dengan suara rakyat. Jiwa bangsa yang sekarang secara aktual kita sebut sebagai netizen, sebagai media. Jadi keriuhan itu juga ada gunanya untuk menjadi menyalanya api demokrasi dan api kebenaran itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya itu saya kira adalah melakukan review gitu kan. Tapi tidak hanya sampai di sini. Pak Ghazali berpengalaman karena sebagai birokrat andal. Saya mengetahui beliau untuk satu surat aja kata demi kata diperiksa oleh Pak Ghazali gitu. Karena soal ini juga dilanda oleh bidang yang lain. Misalnya Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023. Bagaimana bisa bertentangan dengan PP-nya? Pasal 707. Pasal 696. Pasal 717 berbeda dengan undang-undangnya. Tentang kolegium itu yang bisa di bawah kendali Menteri Kesehatan. Kemudian ada Permenkes 12 tahun 2024. Untuk menjadi kolegium itu harus guru besar dan ahli di bidang kesehatan. Berubah pas di Permenkesnya. Dan banyak sekali aturan-aturan yang bukan tidak sesuai dengan atasannya menurut hierarki perundang-undangan itu terjadi. Jadi yang namanya penyeludupan hukum, penyamaran kepentingan itu terjadi pada aturan-aturan yang lebih rendah. Aturan pelaksananya. Padahal itu sebenarnya bukan hierarki perundang-undangan. Begitu banyak surat edaran, begitu banyak peraturan menteri, begitu banyak keputusan menteri yang bertentangan gitu kan. Yang menarik, selalu digunakan bersembunyi di balik keputusan menteri. Padahal substansi normanya itu adalah regling, mengatur. Banyak sekali. Saya pernah menangani kasus tentang ya kan, harus dibayarkannya kepada rumah sakit
tetapi dasarnya bukan peraturan, dibuat dasarnya adalah keputusan Menteri Kesehatan. Sehingga ini menghambat, karena pada birokrasi dulu di Setkap itu cuma bisa menguji undang-undang sampai ke permen. Kalau di bawah Kepben dan lain-lain, itu mereka nggak bisa verifikasi, konsolidasi. Ini artinya menjadi soal besar. Bang Ghazali ini mohon izin sebagai pakar kebijakan publik. Cara kita menata laksanakan kebijakan publik sampai kepada surat edaran, bahkan sampai kepada SK, dalam hal ini perihal coding pulau ini kan SK, keputusan. Itu luar biasa kreditnya. Dan disinilah arti penting Menteri Hukum itu harus ambil peran di sini untuk membuat apa yang secara teori ilmu hukum disebut sebagai mendisiplinkan cara membuat aturan dan mendisiplinkan isi aturan itu sendiri. Jadi dan isinya. iya, caranya dan isinya. Saya kan nggak berani kalau sama Bang Ghazali, kan kita harus disiplin sama senior kan. Kita nih semua nih kan nggak ada urusan Aceh nih. Saya bukan orang Aceh, Bang Ghazali orang Medan. Saya anak Langkat, berbatasan Aceh. Tapi kita bela kebenaran dan konstitusi, karena memang itu ada sejarah. 4 pulau itu adalah Aceh. Jadi kebenaran itu harus ditegakkan. Dan ini saya kira rekomen saya dalam diskusi ini, Just Talk itu harus undanglah Menteri Hukum. Ini harus ditata laksana bagaimana kita mengatur lagi aturan dari sisi proses pembuatannya dan aturan perihal substansinya. Wabil khusus aturan-aturan pelaksana yang itu di detailsnya, waduh, memang seperti lautan samudra yang harus setiap hari kita pelototin. Dalam bidang ini, bidang itu, administrasi ini, administrasi itu. Banyak sekali. Karena itu, lingkup hukum administrasi pemerintahan ini harus menjadi perhatian. Kira-kira implikasi apa yang akan terjadi? Kekacauan hukum Kekacauan hukum ya. dan ketidakpastian dalam berbangsa dan bernegara dan pemerintahan. Ujung-ujungnya publik yang dirugikan ya, gitu Pak Ghazali ya. Misalnya sekarang akan dilakukan pembagian urusan dalam bidang pendidikan, akreditasi, beda dulu dan kini, kacau lagi kan. Akreditasi pelayanan, lembaga akreditasi pelayanan berubah lagi, ini kan berubah lagi kondisinya. Lantas sampai kapan kita menuju satu titik target untuk mengakreditasi semua institusi pelayanan kesehatan dan mengakreditasi semua sumber daya kesehatan kita? Ini juga terjadi dalam hal menentukan siapa penerima iuran dalam kerangka jaminan kesehatan nasional. Ada yang by name by address, tapi mereka sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan BPJS misalnya. Kita punya soal besar di situ. Dan orang seperti Pak Ghazali ini pakar kebijakan publik, ini harus di-cloning, harus banyak lagi nih yang harus membantu Pak Prabowo. Dan saya kira ya Pak Ghazali boleh juga lah kita dorong ini menjadi bagaimana advisor untuk negara ini tertib disiplin administrasi. Dan beliau orang hebat luar biasa. Ada kali catatan terakhir ini. Ya. Jika kemudian hanya berhenti sampai pernyataan Mensesnek, tidak ada langkah-langkah lanjutannya, implikasi apa yang akan terjadi dalam birokrasi pemerintahan kita ini? Tentu implikasinya banyak. Jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan tuntas, maka yang terbangun mindset di kalangan birokrasi itu bahwasanya memang tidak perlu menyelesaikan persoalan itu secara tuntas. Nah, kalau udah begitu cara berpikir di birokrasi, maka tunggu aja lah kita remuk birokrasi ini, pemerintahan ini juga akan menjadi goyah. Jadi memang menuntaskan suatu persoalan itu menjadi penting, sehingga itu menjadi model replikasi untuk yang lain. Jika ada persoalan, ya bahwasanya dia tidak akan didiamkan saja, pasti selesaikan. Oleh karena itu memang harus ada limit waktu.
kemarin tuh sebetulnya kurang itu. Seharusnya Mensek mengatakan ya langkah berikutnya ya akan dilakukan pencabutan ini paling lambat ya. Ini ada step supaya ini tidak ada lagi upaya membelok-belokkan, karena ini kan sebetulnya ini kan persoalan di depan layar. Yang kalau kita lihat persoalannya di belakang layar kan ngeri-ngeri sedap kita dengar ya kan. Kan yang lain cerita dia adalah bangganya. Ada gos, ada ini, ada pemain, ada ini banyak macam-macam, tapi kan kita udahlah itu kan di belakang layar. Tapi yang di depan layar itu untuk tidak di belakang layar bisa bermain, di depan layar mengkotak-katik lagi, kunci semua itu. Kunci di birokrasi itu juga begitu. Birokrasi itu prinsipnya kalau di area atas itu jelas tegas arahnya, di bawah itu bergeraknya itu. Aku yakin saya nggak akan mau. Jarang itu dia dari bawah ke atas, jarang sekali. Kalaupun ada sangat sedikit. Yang banyak itu dari atas kebijakan mengalir ke bawah untuk kerja. Kalau yang sifatnya aneh-aneh dari bawah itu jarang sekali. Dia di tengah akan ada yang motong. Akan di tengah itu nanti sampai ke atas nggak kenyampe. Tapi kalau dari atas mana ada yang nahan dari tengah. Meluncur tuh ke bawah. Kebijakan itu. Tapi kalau sesuatu yang tak baik dari bawah ke atas itu effortnya lebih berat. Karena akan ada yang mengkat. Tapi kalau kebijakan yang menyimpang itu meluncur dari atas, mensreanya keluar dari atas, ke bawah itu ya birokrasi ada dua. Ada yang memang ya dia tidak mau ikut main ya, tapi diam saja, dia kerjakan saja ya, sepenting bukan saku. Yang penting bukan saya, ya, terserah lah ya, teruskan ada begitu. Ada juga sangat sedikit juga yang tidak mau terlibat, sangat sedikit, tapi itulah jadi jejak dia tidak dapat pada posisi yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya momentum ini jangan lengah. Pak Presiden pulang dari Rusia, harus dia panggil itu, harus dia pastikan ini sudah tuntas. Mana? Sudah terbitkah keputusannya? Ya, berkaitan dengan Aceh. Karena ini trigger. Itu maksud daripada rentetan persoalan yang lain. Sebelum merentet lagi yang terengkali segala macam, harus ada upaya preventionnya apa? Direview tadi. Direview ini. Nah, dibuat tim yang terpadu, yang terintegrasi. Ya, selesai. Kalau perlu tentara suruh masuk situ, masuk. Sekarang kan mulai gitu. Mana yang nggak beres, masuk kan tentara di situ. Itu nggak ada dirjen bea cukai kan? Taruh di situ Letnan Jenderal. Ya, tapi ini kan yang di Kementerian Negeri ini yang ditaruh kan banyak polisi kan? Sekjen irjen apa segala macam, coba kita kan semua tuh ya akan berat lah ya situasi ini. Jadi yang kita ingatkan ini agar birokrasi itu sebetulnya dia tuh loyalis ya. Saya pernah pengalaman untuk ketemu menteri aja nggak bisa. Saya eselon 1 ya, saya eselon 1 untuk ngadap menteri nggak bisa, diprotek oleh yang namanya staf khusus. Ya, diprotek. Bisa kejadian seperti itu ya? Saya ngalami. Ya, bisa. Padahal saya menghadap menteri itu ingin menyampaikan program-program harus kita kerjakan, dan saya ingin mengatakan kami ini pejabat eselon 1 ini loyal kepada menteri. Kami tidak ada melihat partai siapa enggak. Itu birokrasi udah ditanamkan itu. Ya. Kami di birokrasi eselon 1 itu tanamkan. Ya. Tapi kalau kita diambangkan seperti ini, yang diberi ruang leluasa itu staf khusus, ya ini semua eselon 1 tiarap. Dia pun udah nggak mau peduli dia. Tiarap dia. Situasi makin sulit. Itu yang bahayanya. Ini yang terjadi juga. Saya nggak tahu persis ini. Sejauh mana sebetulnya proses lahirnya itu Kementerian Negeri itu peran profesional birokrasi itu bermain. Ya. Saya belum mendalami ini. Kalau saya dalam ini ya agak menarik juga ini. Ya, sampai terjadi seperti itu. Nah, inilah kira-kira analisa kita tentang persoalan birokrasi Indonesia ini. Bang Joni, apa catatan Anda bila nanti Pak Presiden pulang dari Rusia, hal mendesak apa yang harus disentuh langsung oleh Pak Presiden? Ya, eksekusi putusan yang sudah ditandatangani antara dua gubernur, kemudian perintahkan untuk review secara holistik, sistematis, dan alat reviewnya juga diuji.
Dan saya pikir ini juga perlu diperintahkan kepada Menteri Hukum untuk mereview disiplin pembuatan undang-undang dan substansinya dan tata caranya. Bahkan bukan cuma hierarki perundang-undangan, tetapi juga aturan-aturan teknis operasional yang itu lebih meluas, bahasa muda, yang itu pekerjaannya memang harus orang-orang yang kuat untuk bisa patuh kepada mendisiplinkan itu, mengkonsolidasi itu. Karena di situ banyak sekali kepentingan publik, kepentingan rakyat, dan itu konkret. Melindungi itu adalah konkret, melindungi rakyat yang butuh kepada presiden yang betul-betul pro kepada rakyat, agar rakyat itu bisa tertawa, bisa ngguyu bahwa kita sekarang punya presiden yang mantap. Gitu. Baik, kita tunggu saja apa langkah-langkah yang dilakukan Pak Presiden sepulangnya nanti dari Rusia. Terima kasih, Ghazali. Terima kasih. Sama. Karena begini, Pak Hadi, satu yang paling, sehebat apapun organisasi, perguruan tinggi segala macam, negara itulah organisasi yang paling solid. Dan itu harus kita buktikan. Dengan aparaturnya, yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi, Baik, terima kasih Bang Joni. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.